Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah agama atau AIK. Nama saya Anissa Nur Oktaviani dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akidah dalam Islam. Pembahasannya meliputi A. Pengertian akidah, B. Ruang lingkup pembahasan akidah, C. Sumber akidah, D. Fungsi akidah, E. Prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, A. Pengertian akidah. Secara bahasa, akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi satu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. B. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasannya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan sifat Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mujizat Rasul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam goib seperti jin, iblis, syaiton, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, 4. Sam'iyat, yaitu pembahasannya tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, C. Sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Akal pikiran tidaklah jadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan akal tidak mampu juga menjangkau suatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tetapi akal hanya perlu membuktikan jujur atau bisakah kejujuran si pembawa berita tersebut dibuktikan secara ilmiah oleh akal dan pikiran, itu aja. Sedangkan akal pikiran bukanlah merupakan sumber akidah firman Allah. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. Selanjutnya, D. Fungsi akidah. 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. 2. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. 3. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Selanjutnya, E. Prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah
zat yang paling berhak disembah, karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. 2. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya: A. Selalu patuh dan taat. B. Sebagai penyampai wahyu. C. Diciptakan dari cahaya. D. Mempunyai kemampuan yang luar biasa. 3. Iman kepada kitab suci atau Al-Quran. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. 6. Iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah, adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan iradah tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.